Anak ini akan selalu berteriak saat meminta makan. Pokoknya harus sesuai dengan keinginannya, baru ia berhenti berteriak. Tom dan Gemma tak sengaja menemukan anak ini tergeletak di depan rumah yang akan mereka beli. Sepasang kekasih sedang mencari rumah masa depan mereka, dan tibalah mereka di kantor agen perumahan. Sales bernama Martin ini berkata kalau perumahan mereka sangat terjangkau. Martin terlihat sangat kaku sekali sampai membuat Tom terlihat sangat bingung. Martin pun menawarkan untuk melihat langsung rumah yang mereka jual. Setelah masuk ke dalam perumahan, terlihat semua rumah sama persis dengan suasana yang sangat sepi. Tibalah mereka di rumah nomor 9 yang akan ditawarkan kepada Tom dan Gemma. Martin mengajak melihat seisi rumah dan memperlihatkan kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Terakhir, Martin menunjukkan halaman belakang rumah. Mereka mulai suka dengan rumah ini. Namun secara mengejutkan, Martin sudah menghilang dan mobilnya juga sudah tak ada lagi. Sudah 2 jam mereka mencari jalan keluar dari perumahan ini. Namun mereka hanya merasa seperti berputar-putar saja. Tidak terlihat jalan keluar sama sekali. Bahkan mereka kembali lagi ke rumah nomor 9 yang sebelumnya mereka lihat. Semua rumah terlihat sama persis sehingga tidak ada patokan bagi mereka. Tom sudah merasa sangat kesal dan ia ingin mengemudi. Kalau saja jalan yang dipilihnya bisa membawa mereka ke jalan keluar. Setelah cukup lama Tom mengemudi, sepertinya sama saja. Bahkan mereka baru sadar kalau di dalam perumahan ini tidak ada sinyal. Walaupun Tom sudah mencoba mencari jalan lain, lagi-lagi mereka kembali ke rumah nomor 9. Mereka pun mulai merasa halu dan frustasi sampai hari sudah mulai malam dan mobil mereka tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin setelah berputar-putar seharian. Dan tepat sekali mereka berhenti lagi di depan rumah nomor 9. Di perumahan ini sama sekali tidak ada orang lain, hanya tinggal mereka berdua. Mau tak mau Tom dan Gemma masuk kembali ke rumah nomor 9 ini dan bermalam di sini. Dan betapa kagetnya ia saat melihat ribuan rumah yang sama tanpa ada ujungnya. Mereka berusaha mencari jalan keluar dengan mengikuti arah matahari, namun sepertinya hanya sia-sia. Sudah berjam-jam mereka berjalan namun tak ada jalan keluar. Akhirnya mereka pun menemukan rumah berpenghuni. Ada cahaya di dalamnya. Namun saat mereka masuk, ternyata mereka kembali lagi ke rumah mereka pertama kali tiba di perumahan ini. Bahkan di depan rumah mereka ada kotak berisi persediaan makanan. Sepertinya mereka dijebak dan ditakdirkan untuk selamanya berada di rumah ini. Karena sudah sangat frustasi, Tom malah membakar rumah misterius yang sudah menjebak mereka berhari-hari di sini. Kini Tom dan Gemma hanya bisa memandangi rumah yang mereka bakar, berharap ada pertolongan datang setelah melihat asap tebal. Namun betapa kagetnya mereka saat mereka bangun, ada kotak berisi bayi di depan mereka, dan rumah nomor 9 yang mereka bakar kembali utuh. Hanya dalam 90 hari, anak ngeselin ini tumbuh menjadi sebesar sekarang. Saat Tom dan Gemma sedang pusing mencari jalan keluar dari perumahan ini, mereka malah terus dipandangi oleh anak misterius yang mereka temukan. Anak ini seperti terus-terusan mengawasi mereka. Saat